Halo, selamat pagi teman kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Mungkin teman-teman pernah mau coba, ini baterainya masih bagus untuk Vivo Y71, tapi mungkin tidak bisa dicas ataupun dicas hanya muncul logo Vivo kemudian mati lagi, tidak sampai penuh, tidak bisa dicas seperti itu. Mungkin bisa jadi di komponen baterainya yang rusak. Kita cek fisik baterai bagus, tidak ada masalah, tidak bengkak ataupun kembung. Kemudian tidak ada kebocoran di baterainya, misalnya ada seperti bau amonia, seperti tidak ada, tetapi masih tidak bisa dicas. Kebetulan mungkin baterainya masih original. Bagaimana cara mencoba untuk memperbaikinya, siapa tahu berhasil. Dan kemudian ini gejala kerusakan baterai seperti ini biasanya kalau untuk di handphone Xiaomi itu mati hidup seolah-olah softwarenya yang bermasalah seperti itu. Padahal ini akibat baterai yang tidak bagus untuk penyaluran ke mesinnya. Bagaimana caranya? Ini sudah kita bongkar. Ini bongkar dulu untuk lepas dulu SIM trinya. Kemudian kita buka back cover seperti ini. Nih. Kalau misalnya kurang kuat kukunya bisa gunakan plastik bantuan seperti ini. Nah, seperti ini. Pastikan ini sudah keluar untuk dudukan kartu, baru kita langsung angkat seperti ini. Nah, kemudian di sini sebenarnya bisa kita lepas dulu baterainya, bisa kita lepas semua baut-bautnya ini. Ini ada baut-baut, kita lepas semua. Setelah bautnya lepas, kita angkat seperti ini saja biar aman. Kemudian di sini ada fleksibel baterainya, bisa kita lepas seperti ini. Nah, untuk biar kita mudah untuk mengerjakan baterainya ini, bisa kita lepas dulu untuk baterainya. Kita angkat. Kalau misalnya agak susah, tidak apa-apa, pelan-pelan saja, yang penting bisa terlepas seperti ini. Kalau misalnya mau dorong, hati-hati, di sini ada fleksibel, di ujung sana ada fleksibel juga. Jadi usahakan di sekeliling sedikit. Nah, untuk lemnya ada nempel di sini saja kalau misalnya masih original. Nah, dan satu lagi untuk memperbaiki baterai yang rusak seperti ini, kalau misalnya rusaknya tidak bocor, tidak bengkak, tapi akibat dari PCB-nya mungkin sekring, karena baterai yang original biasanya ada sekring pengaman. Nah, itulah yang bermasalah. Caranya adalah yang kita tutorialkan sekarang adalah lepas dulu isolasi anti panasnya ini. Kemudian kita tekuk seperti ini. Nah, kita tekuk seperti ini. Di sini kita langsung bisa melihat di sini ada B+, B min, kemudian adalah B+. Jadi ini kutub positif, kemudian ini kutub negatif. Nah, di sini ada tulisan segi 4. Ini ada tulisan LK ataupun Q ataupun apa saja. Yang penting bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang kita harus jumper ataupun kita solder antara titik 1 ke titik kedua ini, yaitu kita bikin jembatan dengan menggunakan kabel isi dalam charger gitu, kabel casan bisa yang tipis, jadi dia berfungsi sebagai sekring. Kalau misalnya ada tegangan yang tinggi dia langsung putus. Mungkin bisa saja kalau misalnya baterainya overcharging, mungkin ini putus, jadi tegangan tinggi putus, jadi sekringnya ini putus, jadi baterainya menjadi rusak seperti itu. Tapi baterainya tidak bengkak ataupun kembung, tidak bocor, tapi di sini diputus oleh sekring. Nah, inilah yang kita perbaiki, adalah kita jumper saja. Untuk cara jumpernya itu mudah, teman-teman bisa solder saja, solder satu sini, solder ke sini satu. Jadi menggunakan kabel yang bekas chargernya bisa, ini bekas casan ini, kita ambil serabutnya saja ataupun kabel PLN yang tipis saja, tak masalah. Nanti kalau misalnya putusnya tiba-tiba ya tidak apa-apa, putus kabelnya terbakar, bisa kita sambung lagi daripada handphone kita yang rusak. Lebih baik ya baterainya yang putus sekringnya seperti itu. Jadi bisa kita jumper saja dari sini ke sini menggunakan solder. Kalau belum ada solder bisa disolder, beli dulu solder. Tapi kalau misalnya uh, mau gunakan jasa, misalnya kita datang saja ke tempat servis pinggir jalan, servis elektronik, minta solderkan, kasih duit rokok saja seperti itu. Ini titik sini ke titik ini. Tapi kalau misalnya kita bisa solder, bisa beli saja solder mungkin yang harga 15.000, kemudian timahnya yang 15.000 mungkin jadi 30.000. Jadi kita dapat baterai yang baru, yang original. Tapi kalau untuk baterai, catatan ini, kalau baterainya yang tidak original, ini teman-teman cek saja. Kalau misalnya ada seperti ini bisa kita gunakan. Biasanya kalau baterainya tidak original, dia menggunakan IC yang kelabang ada kakinya seperti itu, tidak seperti ini fuse sekring. Jadi sekaligus menjadi pengaman sekeringnya daripada PCB baterainya nih. Ini tidak ada IC-nya ada di sini yang ditutupi oleh karet, jadi tidak terlihat. Jadi kalau misalnya ada terkena air,
itu tidak ada masalah untuk baterainya karena dia dilem di IC-nya nih. Nah, ini seperti ini. Ini mohon maaf karena LCD-nya kameranya agak pelunan ya bisa. Ini di lem. Jadi tidak mungkin konslet karena terkena air. Ini ada kapasitor. Yang kelihatan hanya ini saja. Jadi kalau misalnya putus, ini mungkin bukan tanpa sebab kalau dia tidak dilem ini mungkin karena supaya kita bisa memperbaikinya sendiri. Kalau ini kan harus kita kupas dulu. Kalau ini bisa langsung kelihatan. Jadi kalau misalnya putus bisa kita sambung saja. Jadi tidak perlu kita ganti screen-nya ini, tapi kita jumper menggunakan sekring buatan. Kita bikin jembatan antara titik 1 ke titik 2 ini menggunakan kabel yang kita solder seperti itu. Kabel tipis saja bisa ambil dari kabel charger yang serabut charger dan kita solderkan seperti itu. Bisa juga kalau misalnya gunakan timah langsung seperti ini, tapi itu mungkin efeknya kalau misalnya ada tegangan yang terlalu tinggi mungkin baterainya yang langsung bengkak. Jadi tidak bisa memutus ini, mungkin seperti itu. Jadi fungsinya untuk sekring pengaman daripada ini saja. Baterainya supaya jangan bengkak seperti itu. Kalau baterai yang double power saya kira teman-teman bisa cek saja kalau misalnya adanya seperti ini bisa dicampur saja. Tapi kalau misalnya tidak ada mungkin kita harus ganti baterainya seperti itu. Dan satu lagi tipnya adalah kalau misalnya mau ganti baterainya yang sudah bengkak seperti ini tapi IC-nya masih original baterainya, kita ambil saja nih PCB-nya ini kita pindahkan ke baterai yang baru tadi. Ini kita ganti tapi PCB mesinnya beserta fleksibelnya ini yang original seperti itu. Jadi sama saja baterai kita yang baterai original. Itu tip yang keduanya saja. Jadi kalau misalnya baterainya harus kita ganti, ini saja yang kita ambil. Misalnya baterainya bengkak, di ini yang segi 4-nya bengkak, tidak bisa menyimpan arus lagi, mati. Tapi kita cek PCB ini masih mulus, masih bagus, fleksibelnya masih bagus. Bisa kita ambil, kita pindahkan, potong sini, kita solder sini, tapi pastikan di sini harus pas. Misalnya plus negatif ke negatif, ini B ini baterai plus, baterai min seperti itu. Bisa solderkan langsung. Kalau ini sudah masuk ke dari PCB ini langsung masuk diolah, di sini keluarnya ada banyak sekali nih. P ini positif, P power negatif sama positif. Kemudian NC itu no connection, ID itu indikator biar ada tanda kalau misalnya ngecas hidup seperti itu. Ini saja tutorialnya. Ataupun juga misalnya fleksibelnya putus tapi kita punya baterai yang lama, kita ambil masih ada, kita pindahin saja seperti PCB-nya bisa. Jadi baterainya masih bagus tapi fleksibelnya sudah putus. Bisa kita ambil juga PCB yang satu set yang kita simpan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ganti baterai, usahakan baterai yang lama ini kita simpan, apalagi baterainya original. Untuk mengetahui baterai original, teman-teman bisa cek saja di sini. Kalau ada sekring seperti ini, itu dipastikan 100% original. Tapi kalau tidak ada, itu diragukan. Untuk ini sudah selesai kita solder, bisa kita pasang lagi seperti itu. Saya kira ini saja sebagai informasi, mungkin sekaligus tutorial saja ataupun tip-tip bagi saja. Kalau misalnya ada kendala, misalnya mau ganti baterai, usahakan PCB-nya kita ambil dari yang original ini. Ataupun juga misalnya ini tidak rusak, tidak bengkak, tidak kembung, tapi tidak bisa dicas, HP-nya mungkin nge-restart saja, coba jumper sekringnya tadi seperti. Ataupun juga misalnya fleksibelnya putus, kita ada stok baterai yang lama, kita bisa pindahin PCB ini ke baterai yang lama yang bagus seperti itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja kolom komentar. Ataupun mau beli komponen, beli baterai, konektor cas, on off, LCD, yang lain sebagainya, speaker musik, mikrofon, ataupun juga yang lain, antena, kabelnya, bisa kunjungi di link yang kita bagikan. Kemudian cari saja apa yang rusak, apa merek handphonenya, ataupun juga agak kesusahan untuk mencarinya, pengen yang simple saja, tulis saja di kolom komentar mau cari apa, nanti kita bagikan jawab menggunakan link yang sesuai pertanyaan seperti itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.